Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini kita berada di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Saya akan membacakan ramalan zodiak harian seperti biasanya dengan urutan masih sama dari zodiak Capricorn, Aquarius, Pisces sampai dengan terakhir buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Dan saya ucapkan selamat bergabung buat kamu yang baru menemukan channel zodiak harian. Silahkan dulu disimak videonya, jika sekiranya cocok silahkan di subscribe untuk lebih mengetahui tentang zodiak kamu yang selalu diupdate setiap harinya. Oke, di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 buat kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini, sepertinya memang di sini kalau daripada sisi masalah hubungan asmara ada suatu titik terang daripada masalah yang selama ini sedang kamu hadapi. Walaupun memang di sini kalau bisa saya katakan hanya minoritas Capricorn yang sudah berhasil untuk menemui titik temu atau titik terang daripada permasalahan asmara yang sedang dihadapi oleh kamu yang punya zodiak Capricorn dengan pasangan. Akan tetapi memang secara mayoritas daripada kamu yang punya zodiak Capricorn, di sini sepertinya kamu sedang berusaha untuk menerangi diri kamu dengan lentera yang seadanya. Artinya apa? Artinya di sini sepertinya memang mayoritas Capricorn tidak terlalu berharap dengan pasangannya terlalu berlebihan. Karena apa? Karena terlalu sering berharap dengan pasangannya, tetapi pada ujungnya dikecewakan juga. Maka dari ini, daripada sisi hubungan asmara, mayoritas Capricorn memang masih berkutat dengan permasalahan yang ada. Tetapi tadi saya katakan ada beberapa memang Capricorn yang sudah menemui titik temu atau titik terang daripada permasalahan yang dihadapi. Nah, di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini, terlepas daripada hubungan asmara yang memang masih ada sebuah pergejolakan, daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi keuangan, di sini memang akan ada suatu keajaiban yang sangat luar biasa. Karena apa? Pertama, memang yang harus dilihat daripada diri kamu adalah sosok pekerja keras. Kamu sangat bekerja keras sekali di dalam usaha maupun di dalam pekerjaan kamu. Sehingga kewajiban ataupun tanggung jawab yang ada di dalam sisi pekerjaan ataupun sisi usaha kamu, di sini bisa saya katakan sebanding lurus dengan kondisi keuangan kamu. Tetapi di sini kalau bicara soal kondisi keuangan juga harus berhati-hati. Berhati-hati dalam artian bagaimana? Berhati-hati harus bisa memanajemen keuangan dengan baik. Karena apa? Karena memang di sini kondisi keuangan kamu yang stabil terkadang bisa membuat kamu terlena terlalu nyaman. Maka dari itu memang harus perlu kewaspadaan. Lena boleh, nyaman juga boleh, tetapi juga harus meningkatkan suatu kewaspadaan terhadap kondisi keuangan kamu. Tetapi setidaknya daripada dua sisi, pekerjaan, usaha, ataupun daripada kondisi finansial kamu, di sini bisa dikatakan akan ada sebuah keajaiban yang dimana akan terasa sangat lancar sekali untuk hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini. Pokoknya apapun yang terjadi, memang kamu harus fokus terlebih dahulu untuk sisi pekerjaan ataupun sisi keuangan kamu. Terutama buat kamu yang sudah menikah. Karena apa? Sudah menikah jelas, itu sudah ada komitmen yang pasti. Maka dari itu fokus untuk pekerjaan, fokus untuk keuangan akan jauh diutamakan untuk lebih membangun pondasi rumah tangga kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu King of Wands dan kemudian di sini ada kartu King of Pentacles. Oke, Aquarius di hari Kamis tanggal 10 September ini sangat baik sekali. Tetapi juga ada beberapa hal yang harus kamu sadari. Yang pertama, daripada sisi usaha, ketika daripada sisi pekerjaan kamu tidak bisa menopang kehidupan kamu secara eskalasi lebih luas lagi, memang perlu usaha sampingan atau bisa jadi nanti
pada endingnya usaha sampingan kamu justru malah akan tukar guling. Yang sampingan akan menjadi yang utama, dan yang utama saat ini malah bisa jadi sampingan. Itu daripada aspek pekerjaan ataupun aspek usaha kamu. Tetapi di sini memang saat ini ketika kamu bekerja, ketika kamu berwirausaha, di sini kamu juga harus fokus dengan apa yang saat ini sedang kamu kerjakan. Karena apa? Jangan pernah merubah rencana di tengah jalan. Artinya memang ketika kamu sudah punya satu titik rencana, ya usahakan satu titik rencana itu kamu jalankan, kamu selesaikan, kamu tuntaskan. Jadi jangan sampai ketika dalam perjalanan menuju kepada satu titik rencana itu, di tengah jalan rencana kamu berubah. Nanti ketika berubah, baru setengah jalan lagi berubah lagi. Kalau rencana kamu mudah berubah, maka kapan kamu sampainya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan, memang di beberapa hari ini dan di beberapa hari ke depan kondisi keuangan mungkin akan terasa membaik. Tetapi ingat, walaupun dalam kondisi keuangan yang membaik, penggunaan uang juga harus diperhitungkan. Ketika kamu mendapatkan rezeki yang cukup banyak, kamu juga harus bisa mengatur keuangannya seperti apa. Jadi jangan mentang-mentang ada rezeki yang banyak, kamu terus seenak jidat kamu untuk membelanjakan ini, mengeluarkan ini, beli itu yang mungkin belum terlalu berguna di dalam kehidupan kamu. Jadi harus lebih selektif lagi daripada kondisi finansial kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang ada tekanan, ada tuntutan, itu adalah sesuatu yang wajar. Mungkin di dalam sebuah hubungan asmara, terkadang kenapa sih yang membuat tidak sehat? Yang membuat tidak sehat terkadang adalah karena tidak bisa memahami tuntutan daripada pasangan. Dan di sini terkadang kamu itu nggak bisa memahami tuntutan daripada pasangan, sehingga terjadi sebuah miskomunikasi. Dan ketika terjadi miskomunikasi, maka apa yang terjadi? Diem-dieman, ribut gengsi untuk membuka obrolan satu sama lain. Dan ini yang masih menjadi sebuah titik permasalahan yang ada di dalam kehidupan asmara kamu dengan pasangan kamu. Pokoknya apapun yang terjadi, kamu memang harus memperbaiki apa yang memang sepatutnya untuk diperbaiki. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Aquarius, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Pisces. Di sini ada kartu Pack of Swords dan kemudian di sini ada kartu Knight of Wands. Bicara soal masalah, apakah masalah ini saat ini sudah bisa terselesaikan? Ada beberapa masalah yang memang bisa kamu selesaikan, tetapi juga ada beberapa masalah yang memang masih belum bisa kamu selesaikan. Sabar dan ikhlas adalah tombak ataupun pedang yang kamu miliki untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini ada. Karena apa? Tanpa kesabaran, tanpa keikhlasan, maka masalah kamu juga tidak akan kunjung selesai. Maka dari itu saat ini yang bisa kamu lakukan adalah sabar dengan penuh keikhlasan, serta menjadikan masalah yang saat ini sedang kamu hadapi pelajaran buat kehidupan kamu. Dan yang harus kamu pahami adalah apapun agama kamu, saya tidak mempermasalahkan apapun agama kamu, tetapi kita tentunya kita punya Tuhan dan kita adalah manusia yang bertuhan. Maka dari itu di sini kamu harus percaya bahwa Tuhan akan menolong kamu. Karena apa? Tuhan itu nggak pernah janji jalan yang akan kita lalui itu selalu rata. Tetapi Tuhan itu pasti berjanji akan memberikan setiap pertolongan di setiap cobaan yang kita hadapi. Dan kamu harus yakin terhadap hal itu. Sepelik apapun masalah yang saat ini kamu hadapi, tentu pastinya sekecil apapun akan ada jalan keluarnya. Dan kamu harus bisa mencari titik kecil di mana kamu bisa keluar, di mana kamu bisa menyelesaikan permasalahan yang cukup teruk yang saat ini sedang kamu hadapi di dalam kehidupan kamu. Tetapi memang kalau daripada sisi yang lainnya, daripada sisi pekerjaan, daripada sisi usaha, ataupun bahkan sebagian besar Pisces daripada kondisi keuangan, di sini bisa saya katakan cukup mulus. Artinya apa? Sisi pekerjaan kamu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian daripada sisi usaha kamu juga bisa dikatakan cukup berjalan stabil. Walaupun ada up and down, itu adalah sesuatu yang wajar. Kemudian bicara soal kondisi keuangan sampai dengan hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini, kamu juga sangat pintar sekali untuk menekan pengeluaran daripada kondisi keuangan kamu. Dan hal ini masih menjadikan sesuatu hal yang positif di dalam kehidupan kamu, terutama di hari ini,
Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Pisces untuk hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Pisces, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aries. Di sini ada kartu Queen of Wands dan kemudian di sini ada kartu Four of Wands. Di sini yang pertama yang harus kamu pahami adalah di sini kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri. Kenapa saya katakan kamu harus bisa menghargai diri kamu sendiri? Supaya kamu tidak mudah dimanfaatkan ataupun dibodohi, dalam tanda kutip ya, dibodohi oleh orang lain. Karena apa? Di sini karena kamu terlalu baik, terkadang kamu juga bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Dan bahkan ketika kamu masih pacaran, ini buat yang masih pacaran ya, kamu terkadang dimanfaatkan oleh pasangan kamu. Tetapi juga ketika kamu sudah menikah, kamu ini sering sekali dimanfaatkan oleh teman-teman yang ada di sekeliling kamu. Maka di sini memang terkadang karena sifat kamu yang terlalu baik itu terkadang justru malah menjadi bumerang bagi diri kamu sendiri. Dan saat ini saya katakan daripada lingkungan pertemanan kamu dan daripada lingkungan hubungan asmara kamu, buat yang belum menikah tentunya harus bisa waspada. Harus bisa waspada terhadap kemungkinan kamu akan dimanfaatkan oleh keadaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau bicara soal pekerjaan, bicara soal usaha, di sini memang lancar, tetapi di situ ada kucing hitam. Artinya apa? Bekerja dengan cukup lancar, bekerja dengan cukup stabil, tetapi juga harus meningkatkan suatu kewaspadaan. Nah, di sini memang terkadang kamu melakukan kesalahan, dan di sini kamu juga jangan terlalu merasa bersalah ketika kamu melakukan sebuah kesalahan. Intinya kamu jangan terlalu inosen gitu loh. Inosen itu perasaan merasa bersalah terhadap kesalahan yang kita buat. Jadi kamu itu nggak usah terlalu merasa bersalah. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Maka dari itu kamu juga harus bisa mengampuni diri kamu sendiri untuk hal-hal yang sebenarnya kamu sendiri itu nggak bisa mengampuni. Di sini kamu juga harus bisa memaafkan diri kamu sendiri. Memang ada kesalahan, ya wajar manusia melakukan kesalahan. Tetapi di sini kamu juga harus bisa mengampuni diri kamu sendiri. Dan yang terakhir, bicara soal masalah keuangan. Kalau bicara soal masalah keuangan di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini sebenarnya bisa dikatakan kondisi keuangan kamu ini stabil ya. Sekalipun ada penurunan, penurunannya itu nggak terlalu drastis. Penurunannya itu nggak terlalu signifikan. Tetapi memang di sini harus waspada terhadap pengeluaran-pengeluaran besar yang memang terkadang kamu tidak menduga bahwa di beberapa hari ke depan akan ada sebuah pengeluaran yang mungkin jumlahnya lebih besar daripada biasanya. Tetapi hal ini harus bisa kamu waspadai untuk lebih bijaksana lagi di dalam memanajemen kondisi keuangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries untuk hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Six of Wands dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang saat ini sedang banyak persoalan yang saat ini sedang berusaha untuk kamu selesaikan. Karena di sini kamu memang sedikit bingung mana masalah yang akan kamu selesaikan terlebih dahulu dan mana masalah yang akan kamu tunda terlebih dahulu. Di sini memang saat ini sedang banyak sekali pikiran yang ada di dalam kepala kamu. Karena apa? Di sini ada banyak sekali tanggung jawab, ada banyak sekali kewajiban yang saat ini sepertinya itu datangnya itu berbarengan. Maka karena datangnya itu barengan, maka di sini kamu juga agak pusing juga di dalam menentukan langkah untuk menyelesaikan masalah, menyelesaikan tanggung jawab dan menyelesaikan apa yang menjadi kewajiban. Tetapi memang saat ini yang harus bisa kamu lakukan adalah melakukan itu sendirian. Karena apa? Kamu mau minta tolong terhadap siapapun, mau berharap kepada manusia, itu sepertinya juga tidak terlalu mendampakkan yang signifikan, tidak terlalu memberi dampak yang cukup signifikan terhadap apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Jadi di sini walaupun ada kewajiban, ada masalah, ada tanggung jawab, di sini kamu harus bisa menyelesaikan sendiri. Apakah pusing? Ya jelas pusing, tetapi di sini memang kamu harus bisa menyelesaikan itu sendiri. Karena apa? Melibatkan orang lain di dalam masalah kamu, melibatkan orang lain di dalam tanggung jawab dan kewajiban kamu, itu nantinya justru malah akan menambahkan beban pikiran yang ada di dalam pikiran kamu. Dan oleh karena itu, di sini kalau bisa saya katakan, kamu harus tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah, tanggung jawab ataupun kewajiban kamu itu sendirian.
kemudian. Memang agak menjadi sebuah tekanan, tetapi lebih baik seperti itu daripada kamu melibatkan orang lain di dalam apa yang saat ini sedang kamu hadapi. Kemudian bicara soal kasus keuangan. Kok kasus keuangan ya? Kasus keuangan aja lah gitulah ya. Masalah keuangan, di sini memang kondisi keuangan kamu cukup baik, kondisi keuangan kamu cukup lancar. Tetapi yang harus kamu pahami di bulan depan, di bulan Oktober atau di akhir-akhir bulan September, ada sebuah eskalasi pengeluaran yang cukup besar. Maka dari itu di sini kamu juga harus punya ancang-ancang. Punya ancang-ancang dana untuk pengeluaran yang besar tersebut. Kalau kamu tidak punya ancang-ancang dana, maka nantinya ketika tiba di satu titik hari H, pengeluaran yang besar itu terjadi, kamu malah akan menambah pusing daripada beban pikiran kamu. Dan di sini daripada sisi keuangan, kamu harus bisa lebih selektif dan berhati-hati. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di sini memang bisa dikatakan di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020, kondisi hubungan asmara kamu bisa dikatakan cukup oke. Bisa dikatakan cukup stabil, tetapi memang terkadang masalah komunikasi menjadi suatu masalah yang ada. Tetapi setidaknya sampai dengan saat ini, ketika ada masalah komunikasi, kamu dengan pasangan toh juga bisa menyelesaikan masalah yang ada, sehingga tidak perlu membesar-besarkan masalah ketika muncul masalah di dalam hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Gemini, di sini ada kartu Two of Wands dan kemudian di sini ada kartu The Shadow Shade. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang semakin dewasa kamu, semakin hari demi hari, di sini kamu akan semakin dituntut untuk terlihat baik-baik saja. Walaupun terkadang di dalam diri kamu itu sedang menampakkan kondisi yang tidak baik-baik saja. Terutama untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan di sini kamu juga harus tetap bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan mawas, dan bekerja dengan cerdas. Walaupun memang sebenarnya di dalam sisi pekerjaan kamu itu ada tekanan. Ada tekanan yang menekan kamu terus-menerus daripada sisi pekerjaan. Karena yang pertama memang di pekerjaan kamu itu dituntut untuk segera menyelesaikan pekerjaan kamu. Tetapi di sini memang terkadang ketika di dalam menyelesaikan kewajiban di dalam pekerjaan kamu itu butuh waktu, butuh tenaga, butuh pikiran, dan juga terkadang di pekerjaan kamu itu ada hambatan. Tetapi di sini kamu dituntut untuk tetap terlihat tenang, tetap terlihat semangat di dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Itu daripada sisi pekerjaan kamu. Kemudian yang kedua, daripada sisi keuangan kamu. Memang sisi keuangan kamu nampak stabil, nampak lancar, nampak oke. Tetapi siapa sangka di dalam diri kamu ternyata ada sebuah tanggung jawab yang besar terhadap daripada sisi keuangan kamu. Terutama buat kamu yang sudah berkeluarga. Kondisi keuangan yang lancar, kondisi keuangan yang baik, bukan lantas kamu merasa bahwa kondisi keuangan kamu ini oke, tetapi di sini juga harus mementingkan tanggung jawab terhadap keluarga buat yang sudah berkeluarga. Tetapi di sini memang sejauh ini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup baik dan cukup stabil, tetapi juga harus waspada terhadap pengeluaran-pengeluaran yang tidak terlalu penting. Kemudian bicara soal hubungan asmara. Untuk hubungan asmara mungkin untuk 20% zodiak Gemini atau minoritas zodiak Gemini di sini bisa dikatakan hanya masalah-masalah kecil yang bisa diselesaikan. Tetapi buat sebagian besar zodiak Gemini di sini sepertinya masalah hubungan asmara memang masih menjadi suatu persoalan yang teruk. Kenapa bisa saya katakan menjadi suatu persoalan yang teruk? Karena memang di sini hubungan asmara terkadang juga memberikan impact atau memberikan dampak kepada dua aspek. Pekerjaan, keuangan, dan satu lagi bonus, perasaan. Ketika hubungan asmaranya berantakan, maka pekerjaan akan terdampak berantakan juga. Kondisi keuangan juga akan terdampak berantakan juga. Apalagi perasaan, mood, dan sebagainya tentu juga akan tentu terganggu. Dan di sini memang hubungan asmara kamu harus segera dinetralisir daripada kondisi yang membuat tidak terlalu nyaman daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Dan ini harus segera untuk diselesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Gemini, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu The Moon dan kemudian di sini ada kartu Queen of Cup. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Cancer?
Di sini daripada sisi hubungan asmara, di sini ketika ada sebuah masalah, ketika ada sebuah konflik, harus menghindari adu argumentasi, harus menghindari perdebatan yang tidak terlalu penting. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena di sini memang ketika kamu dengan pasangan kamu itu ada sebuah masalah dalam tanda kutip, itu selalu ada sebuah perdebatan. Dan di sini yang diperdebatkan itu bukan hal-hal yang penting, bukan hal-hal pokok, bukan hal-hal yang mengarah kepada solusi daripada permasalahan yang dihadapi. Tetapi apa hal yang didebatkan, apa argumentasi yang saling dipermasalahkan, itu saling merasa paling benar satu sama lain. Kalau pasangan kamu merasa paling benar dan kamu merasa paling benar, adu mulut, maka apa yang terjadi? Bukan masalah yang terselesaikan, malah bisa jadi hubungan kamu yang terselesaikan. Maka di sini harus dipahami ketika pasangan kamu sedang berargumen, kamu lebih baik diam. Daripada malah kamu menanggapi argumentasi daripada pasangan kamu yang malah nanti akan jadi cekcok satu sama lain. Malah kayak ILC gitu loh. Kamu ngomong ini udah dipotong, ini ngomong ini udah dipotong. Malah nanti hubungannya selesai. Nah, seharusnya ketika ada masalah, apa yang diselesaikan? Masalahnya. Maka dari itu lebih baik kamu diam dulu ketika pasangan kamu sedang argumentasi. Kemudian juga jangan terlalu berasumsi negatif. Hubungan asmara memang ada konflik, itu sesuatu yang wajar. Tetapi ketika kamu punya asumsi yang negatif, ini justru malah akan berbahaya. Maka dari itu di sini kamu harus lebih berhati-hati daripada sisi asumsi kamu untuk hubungan asmara kamu. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan, daripada sisi keuangan, di sini bisa dikatakan kamu cukup enjoy. Pekerjaan oke, lancar, kondisi keuangan pun juga bisa dikatakan cukup lancar. Tetapi juga kamu jangan terlalu over bahagia gitu loh dengan kondisi pekerjaan yang lancar, dengan kondisi keuangan yang lancar, tetapi juga harus ada kewaspadaan. Karena apa? Hidup itu eling lan waspodo. Ketika kita tidak punya rasa kewaspadaan, maka nanti ketika ada sesuatu yang menyandung kita, maka kita akan parah. Tetapi ketika kita punya rasa eling lan waspodo, maka kita bisa setidaknya antisipatif daripada permasalahan-permasalahan yang mungkin akan muncul di dalam kehidupan kita. Jadi setidaknya sampai dengan hari Kamis ini, untuk masalah pekerjaan, untuk masalah usaha, dan untuk masalah kondisi keuangan, di sini bisa dikatakan cukup baik. Tetapi untuk masalah hubungan asmara, ya seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu King of Cup dan kemudian di sini ada kartu Six of Wands. Di sini artinya apa? Di sini artinya memang masalah keuangan tidak menjadi suatu permasalahan. Masalah keuangan tidak terlalu menjadi permasalahan. Karena apa? Di sini di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020, kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup baik dan cukup lancar. Kemudian yang kedua, untuk masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan di sini bisa saya katakan masalah pekerjaan kamu juga bisa terselesaikan dengan baik. Sekalipun itu ada hambatan di dalam sisi pekerjaan kamu, di sini kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan cukup baik juga. Kemudian terakhir untuk masalah hubungan asmara. Untuk masalah hubungan asmara sih terkadang ada sesuatu yang mengganjal di dalam diri kamu. Tetapi sesuatu yang mengganjal ini kamu tidak bisa untuk mengekspresikan terhadap pasangan kamu. Artinya apa? Artinya di sini kamu itu punya unek-unek dengan pasangan kamu. Tetapi unek-unek yang saat ini sedang ada di dalam diri kamu itu tidak bisa kamu sampaikan. Tidak bisa kamu sampaikan dengan pasangan kamu. Jadi lebih baik kamu itu mendem sendiri daripada kamu bercerita dengan pasangan kamu. Tetapi di sini nanti juga akan ada dampaknya. Dampaknya apa? Dampaknya kamu akan terlalu bingung, akan terlalu stres. Karena apa? Kamu memendam hasrat untuk mengekspresikan apa yang kamu rasakan terhadap pasangan kamu. Dan hati-hati, ini malah nanti bisa akan jadi bumerang. Ketika ada konflik, maka kamu akan meledak-ledak dengan pasangan kamu. Maka lebih baik di sini kamu mengungkapkan saja apa sebenarnya yang menjadi unek-unek yang ada di dalam diri kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo.
Di sini ada kartu Knight of Swords dan kemudian di sebaliknya ada kartu Nine of Pentacles. Oke, di sini memang terkadang kamu harus punya sebuah mental yang kuat. Yang pertama itu dulu, kamu harus punya mental yang kuat untuk menghadapi situasi sesulit apapun. Karena apa? Ketika kamu bisa punya mental yang kuat, maka ketika kamu dalam kondisi titik terendah di dalam kehidupan kamu, kamu akan merasa juga bisa survive daripada titik terendah dari situasi yang paling sulit. Ketika kamu punya mental, setidaknya kamu itu sudah punya modal yang kuat. Akan tetapi kalau kamu tidak punya mental, wah ini yang akan repot. Ketika dalam kondisi yang terbawah, ya kamu akan terpuruk banget. Maka dari itu yang pertama yang harus kamu bangun saat ini adalah sebuah kondisi mental yang kuat. Karena apa? Karena di situasi yang seperti saat ini, kamu itu membutuhkan adaptasi. Adaptasi daripada kondisi keuangan kamu yang harus disesuaikan. Harus disesuaikan dengan kondisi saat ini. Kemudian yang kedua, daripada sisi pekerjaan. Daripada sisi pekerjaan, kamu juga harus punya mental. Ketika daripada sisi pekerjaan kamu ini ada masalah, dengan mental kamu yang kuat, maka kamu akan bisa menyelesaikan tanggung jawab ataupun kewajiban daripada sisi pekerjaan kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, jangan merasa paling benar. Artinya apa? Antara kamu dengan pasangan itu jangan merasa paling benar. Ketika ada masalah, itu juga seharusnya bisa saling kompromi. Jangan merasa paling benar. Ketika salah satu di antara kamu dengan pasangan itu selalu merasa paling benar, maka apa yang terjadi? Yang akan terjadi malah nanti perdebatan yang gak penting, hampir sama dengan Cancer tadi. Maka dari itu usahakan untuk kamu lebih mengalah dengan pasangan daripada kamu selalu menonjolkan diri kamu untuk selalu benar. Terutama di hari Kamis ini, usahakan untuk lebih mengalah dengan pasangan kamu. Oke, semangat terus untuk kamu yang punya zodiak Virgo di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Oke, selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu Ace of Wands dan kemudian di sini ada kartu Three of Cup. Di sini artinya apa? Di sini artinya meskipun saat ini bisa dikatakan kamu punya hati yang kuat, kamu punya hati yang besar, kamu punya punya semacam sifat seperti lautan yang selalu memberikan maaf terhadap sebuah kesalahan. Tetapi di sini memang kamu juga sedang menghadapi suatu permasalahan yang cukup besar. Dan di sini memang terkadang harus mempunyai jiwa yang kuat. Di sini mungkin kalau bukan Libra, mungkin nggak akan kuat menghadapi permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Di sini Libra memang tidak terlalu menyukai konflik, tetapi di sini sepertinya konflik yang menyukai Libra. Maka dari itu di sini memang kamu itu nggak pengen masalah itu terjadi. Kamu nggak pengen menciptakan masalah, tetapi di sini sepertinya masalah yang menghampiri kamu. Dan di sini kamu yang pertama, kamu harus punya jiwa yang kuat untuk berdiri di atas diri kamu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua di sini memang kamu usahakan lebih peduli terhadap diri kamu sendiri. Jangan terlalu mempedulikan orang lain dulu di tengah kondisi yang seperti saat ini. Karena apa? Kalau kamu masih terlalu peduli dengan perasaan orang lain, maka sering kamu itu akan menemui sebuah kekecewaan. Nah, di sini memang terkadang kamu butuh semangat, butuh sandaran, tetapi di sini kamu mau bersandar sama siapa? Tetapi di sini ada sandaran yang paling hakiki, yaitu sandaran terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Karena apa? Bersandar kepada Tuhan itu tentunya akan menjadikan kamu untuk bisa menyelesaikan masalah. Kalau kamu bersandar kepada sesama manusia, terkadang kamu justru malah akan dikecewakan. Maka dari itu di sini memang kamu harus punya sandaran terhadap diri kamu. Apapun agama kamu, ketika menghadapi persoalan seperti saat ini, kamu harus lebih mempunyai kedekatan spiritual dengan Tuhan. Tingkatkan sisi ibadah kamu, tingkatkan sisi kedekatan kamu dengan Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian juga di sini saya katakan, hati-hati dengan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Masalah yang saat ini sedang kamu hadapi itu masalah yang cukup berat. Dari bulan Juli sampai dengan September saat ini, masalah kamu memang masih belum terselesaikan. Hati-hati dengan munculnya masalah baru. Jangan sampai ada orang-orang yang ingin mencari masalah dengan kamu. Masalah kamu ini aja belum selesai, masa mau ditambah masalah lagi. Nah, di sini memang kamu harus berhati-hati terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kamu yang sepertinya
akan mencari permasalahan dengan kamu. Kemudian bicara soal pekerjaan. Oke. Soal pekerjaan memang di sini terdampak sekali. Sejak masuknya pandemi ini di dalam negeri kita, banyak sekali yang Libra paling terdampak. Libra paling terdampak daripada zodiak ya. Memang daripada sektor usaha, daripada sektor ekonomi, semua terdampak. Tetapi di sini daripada 11 zodiak yang lainnya itu bisa survive. Tetapi untuk zodiak Libra ini, sejak masuknya pandemik ini di bulan Maret, sampai dengan saat ini Libra yang paling terdampak. Mulai dari sistem bisnisnya yang cukup berantakan, kemudian sisi keuangannya yang cukup berantakan. Walaupun memang memasuki fase transisi Agustus-September, kondisi keuangannya perlahan-lahan sudah mulai bisa diatur. Tetapi memang Libra bisa dikatakan secara zodiak yang paling terdampak. Kemudian bicara soal hubungan asmara dengan pasangan. Apalagi masalah hubungan asmara, di sini hubungan asmara pun juga tidak menemui sebuah jalan keluar. Artinya apa? Yang seharusnya hubungan asmara bisa menjadikan sumber solusi, tetapi justru terkadang hubungan asmara kamu itu hanya menjadi sumber cerita saja. Terkadang kamu cerita dengan pasangan pun juga solusinya nggak ada. Maka di sini memang terkadang kamu harus berjuang sendirian untuk menyelesaikan permasalahan kamu. Dan kemarin saya katakan menjelang bulan kelahiran kamu, setidaknya di bulan Oktober, mungkin ada beberapa masalah yang akan terselesaikan. Tetapi masalah yang terselesaikan itu hanya masalah-masalah yang minor. Kalau bicara soal masalah yang mayor, memang masih belum bisa terselesaikan. Tetapi setidaknya ada sebuah progres untuk menyelesaikan masalah. Tetapi memang harus punya jiwa yang kuat, jiwa yang besar, dan hati yang kokoh. Dan di sini saya doakan buat kamu yang punya zodiak Libra, semoga semua permasalahan kamu bisa segera terselesaikan sebelum tahun 2021. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Libra, harus tetap yakin, harus tetap percaya, dekatkan diri kepada Tuhan, yakin dengan kemampuan kamu bahwa masalah kamu pasti akan segera selesai. Oke? Setelah zodiak Libra, kemudian saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Di sini ada kartu Queen of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu Page of Cup. Oke, bicara soal kondisi keuangan terlebih dahulu. Daripada kondisi keuangan buat kamu yang punya zodiak Scorpio, di sini cukup bisa dikatakan lancar, bisa dikatakan stabil. Daripada kondisi keuangan bisa dikatakan stabil untuk hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini. Kemudian bicara soal rezeki juga, di sini sepertinya rezeki kamu di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini juga bisa dikatakan cukup lancar. Rezeki yang berupa kesehatan, rezeki berupa yang kebahagiaan dan sebagainya, di sini juga bisa dikatakan cukup lancar sekali untuk hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini. Kemudian kalau daripada sisi pekerjaan memang ada beberapa zodiak Scorpio yang mengalami kendala daripada sisi tempat kerjanya. Artinya apa? Di sini sepertinya dia sudah berusaha keras memberikan yang terbaik, tetapi justru ada masalah-masalah yang sepertinya ingin menjatuhkan dia daripada sisi pekerjaan yang saat ini sedang kamu jalankan. Kemudian daripada sisi usaha. Daripada sisi usaha, walaupun kondisi keuangan kamu lancar, tetapi kamu juga harus bisa tahan banting daripada sisi usaha kamu. Memang di sini ketika usaha kamu sedang berada di dalam tahap menuju kepada puncak, tentunya akan ada gelombang-gelombang. Semakin tinggi pohon, tentunya akan semakin kencang angin yang menerpa. Maka dari itu di sini kamu juga harus bisa tahan banting daripada sisi usaha kamu. Kemudian terakhir bicara soal masalah hubungan asmara. Hubungan asmara pun juga demikian. Ketika hubungan asmara kamu bisa berdiri tegar seperti batu karang, tentunya ketika ada ombak masalah yang menghampiri, ombak itu akan pecah. Nah, begitu juga dengan hubungan asmara kamu. Ketika kamu dengan pasangan itu ada komitmen yang kuat, ketika ada masalah itu akan pecah dan terselesaikan. Nah, kurang lebih seperti itu gambaran buat kamu yang punya zodiak Scorpio untuk hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu The Fool dan kemudian di sini ada kartu The High Priestess. Oke. Di sini bisa dikatakan di hari Kamis ini daripada sisi usaha, daripada sisi pekerjaan bisa dikatakan dalam kondisi yang ngegantung.
Ngegantung itu bisa dikatakan baik juga tidak terlalu baik, dikatakan buruk juga tidak terlalu buruk, tetapi kondisinya itu ngegantung. Makanya di sini ada kartu The Fool. Sekalipun kamu saat ini merasa pekerjaan kamu, usaha kamu cukup lancar, tetapi kamu juga harus waspada. Harus waspada terhadap segala sesuatu yang bisa menjatuhkan kamu daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha kamu. Dan di sini terkadang yang menjatuhkan usaha ataupun pekerjaan kamu itu adalah kecerobohan kamu. Di sini kamu harus lebih selektif dan berhati-hati lagi di dalam bertindak. Artinya apa? Setiap keputusan itu juga harus dipertimbangkan matang-matang terlebih dahulu. Artinya apa? Jangan mengambil keputusan berdasarkan emosi. Karena apa? Ketika kamu mengambil sebuah keputusan berdasarkan emosi, tentunya ini malah akan menjadi bumerang buat kamu sendiri. Maka dari itu harus lebih selektif lagi untuk berhati-hati di dalam mengambil keputusan ataupun menentukan langkah ke depannya seperti apa, terutama daripada sisi usaha. Jangan sampai di dalam sisi usaha yang sudah kamu bangun dengan susah payah itu malah akan jatuh dengan kecerobohan kamu. Jadi harus berhati-hati. Kemudian daripada sisi pekerjaan, walaupun saat ini bisa dikatakan cukup lancar, tetapi hati-hati dengan kecerobohan yang bisa saja kamu alami di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020 ini. Kemudian bergeser untuk masalah keuangan. Untuk masalah keuangan sebenarnya bisa dikatakan di hari Kamis ini cukup bisa seimbang. Artinya apa? Pemasukan ya ada, pengeluaran juga pastinya ada. Tetapi di sini setidaknya untuk masalah pengeluaran dan pemasukan itu masih bisa kamu kendalikan. Dan yang terakhir, untuk masalah hubungan asmara, jauh dari konflik memang. Jauh dari masalah, karena apa? Sekalipun kamu LDR sekalipun, antara kamu dengan pasangan itu bisa saling mengerti, bisa saling memahami, dan percaya kepada satu komitmen yang sudah disepakati bersama. Jadi di sini bisa dikatakan hubungan asmara kamu dengan pasangan itu tidak terlalu ada sebuah permasalahan selama ada komitmen yang jelas. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Oke, selesai sudah zodiak hari ini saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Kamis tanggal 10 September tahun 2020. Resonate tidak resonate semua tergantung kepada moon and rising kamu, dan semua tergantung pada energi yang masuk kepada diri kamu. Bisa jadi pembacaan ini kebalikan daripada diri kamu, dan semoga saja yang positif bisa terjadi dan yang negatif bisa dijadikan suatu kehati-hatian. Buat yang mau bertanya atau mau komentar, silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan jawab. Dan yang sudah kirim inbox di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiakmu akan saya balas juga. Dan yang sudah WhatsApp mohon bersabar karena kemarin ada banyak sekali WhatsApp yang masuk sehingga WhatsApp saya itu agak sedikit ngeblank. Jadi memang perlu saya uninstall terlebih dahulu, kemudian saya refresh dan hilang semua chattingannya. Jadi bisa kamu chat kembali yang punya nomor WhatsApp saya. Oke? Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, Lebo Dening Pangastuti, Jaya Hadi Diningrat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu.